Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi 2626 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus 6 ayat 15 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, tubuh kita adalah anggota tubuh Kristus. Perhatikan ayat 15, sekali lagi saya bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Bapak Ibu Saudara, kita semua orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah anggota tubuh Kristus. Amin. Saudara perhatikan ketika Rasul Paulus bertobat dalam perjalanan ke Damsyik dalam Kisah Para Rasul pasal 9, di mana pada saat itu dia masih bernama Saulus. Dia penganiaya orang-orang Kristen. Dia mencari kuasa kepada pemuka-pemuka agama untuk melegalkan apa yang dia lakukan untuk membasmi semua orang Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanannya itu dia berjumpa dengan Yesus. Saulus jatuh ke tanah, dia rebah dan dia mendengar Tuhan Yesus berkata kepada Saulus, "Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Saulus secara langsung tidak pernah menyentuh Yesus, tidak pernah memukul, mencambuk, menganiaya Yesus, tidak. Dia tidak pernah menyentuh Yesus. Tapi dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus berkata kepada Saulus, "Kenapa engkau menganiaya aku?" Saulus memang tidak pernah menganiaya Yesus secara langsung, tidak pernah. Yang dia lakukan, dia menganiaya orang-orang percaya di zaman itu. Bapak Ibu Saudara,
Ada pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua melalui kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa kita semua adalah tubuh Kristus. Amin. Mau kita latar belakang dari gereja besar, gereja kaya di kota maupun gereja yang ada di desa, di pedalaman yang hanya mungkin melayani sedikit jemaat. Sedangkan yang melayani di kota banyak jemaat. Saya mau katakan saudara sesuai firman Tuhan ini, kita semua sama. Kita adalah tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ibaratkan saudara sebagai anggota tubuh Kristus, badan yang lebih besar dari semua anggota tubuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti kita tidak membutuhkan kelingking, tidak membutuhkan telinga yang kecil, tidak membutuhkan hal-hal yang kecil-kecil di tubuh kita. Kita membutuhkan itu semua. Saudara pernah keinjak paku enggak? Kalau saudara pernah keinjak paku, saudara-saudara tahu rasanya bagaimana rasa sakit itu. Saya pernah saudara keinjak paku saudara, dan itu sangat-sangat menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keinjak itu di kaki. Tapi yang merasakan itu satu anggota tubuh, sampai di rambut pun itu terasa saudara sakitnya, betul? Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita itu seperti itu. Kalau ada gereja yang ada dalam kesusahan, dalam penganiayaan, seharusnya kita turut merasakan. Bukan kita senang melihat orang susah melihat orang senang saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anggota tubuh Kristus seharusnya turut merasakan persoalan, pergumulan yang dialami oleh gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ingat, kita ini adalah tubuh Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini saya menangkap ada pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Kalau kita sadar bahwa kita adalah tubuh Kristus, maka kita harus menjaga diri kita. Amin. Kita harus merawat diri kita sebagai anggota tubuh Kristus. Yang kita jaga apa? Iman kita. Yang kita rawat apa? Yang kita harus rawat adalah pertumbuhan kita. Amin. Biarlah kita terus bertumbuh dalam iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Itu yang harus kita rawat. Itu yang harus kita jaga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini, perhatikan ayat 16 dan ayat 18. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar yang kedua, tubuh kita harus kudus. Amin. Jangan mengikatkan diri kita dengan perempuan cabul yang sedang marak sekarang ini, orang ketiga. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengikat diri kita dengan hal-hal yang cabul. Yang sekarang juga saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya laki-laki yang genit, perempuan juga saudara. Bapak Ibu Saudara, siapapun kita harus menjaga tubuh kita, harus kudus di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang munafik, kelihatan baik di hadapan manusia, kelihatan kudus, suci di hadapan manusia, tapi tidak di hadapan Tuhan. Ada banyak orang kan hanya munafik sudah, hanya pura-pura baik, pura-pura kelihatan rohani, tapi kehidupannya roh halus. Betul? Bapak Ibu Saudara, kita harus menjaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kalau kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan, saya yakin kita tidak akan jadi orang munafik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjaga tubuh kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Memang saudara,
Kalau kita hidup kudus, iblis gak senang. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, setan sekarang ini saudara, menyamar saudara. Cewek cantik, cowok ganteng, untuk menghancurkan kehidupan kita yang tadinya kudus jadi kudis. Yang tadinya suci jadi kotor. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sekarang ini kan banyak sekali setan-setan yang cantik dan ganteng-ganteng, Saudara. Tujuannya apa, Saudara? Untuk menghancurkan kehidupan Saudara di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini iblis sedang menggoda Saudara, mencoba Saudara, tapi tetaplah kuat dalam iman, percaya Saudara kepada Kristus Yesus Tuhan. Saudara harus tetap jaga tubuhmu supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ini jelas. Kalau kita berbuat cabul dengan perempuan cabul, dengan selingkuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara akan jadi satu dengan orang itu. Saudara akan menjadi satu dengan perempuan cabul atau pria cabul. Karena firman Tuhan berkata keduanya akan menjadi satu daging. Jadi antara suami dan istri, mereka ketika menikah, saudara, mereka berhubungan badan, mereka menjadi satu daging. Jadi kalau saudara berhubungan dengan orang lain yang bukan pasangan saudara alias selingkuhan, saudara akan menjadi satu daging dengan orang itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah melakukan dosa cabul saudara, kita sudah mengotori diri kita, hidup kita. Bapak Ibu Saudara, bertobat. Jangan tergoda dengan setan-setan yang cantik dan ganteng-ganteng itu. Bertobat. Tetap jaga hidup saudara supaya tetap kudus, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini juga di ayat 18 berkata begini. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Kalau kita melakukan pencurian misalnya, itu terjadi di luar diri kita. Kalau kita memfitnah orang, itu terjadi juga di luar kita. Tapi kalau kita berbuat cabul, itu menjadi satu dengan kita. Menjadi dosa atas diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, bertobat. Saudara yang masih berbuat dosa cabul ini, bertobat. Kenapa saudara? Karena Tuhan sudah dekat. Jangan sampai saudara melakukan dosa cabul, belum sempat bertobat, Tuhan panggil, neraka tempat saudara. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, bertobat. Jaga hidupmu supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Yang ketiga saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar ayat 19 dan ayat 20, perhatikan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga kita belajar, tubuh kita ini bait Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tubuh kita ini tempat di mana Tuhan mau tinggal dalam kehidupan setiap orang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Jaga hidup. Amin. Jaga hidup. Saya yakin dan percaya, kalau kita menjaga hidup kita, tubuh kita supaya tetap kudus, maka Tuhan akan tinggal dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya, kalau Tuhan tinggal dalam kehidupan kita, saudara pasti akan merasakan apa? Sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera. Karena apa? Sumber berkat ada dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih satu ilustrasi. Saudara, dalam rumah tangga
Saya yakin pernah cekcok dengan pasangan saudara, betul? Saudara, dalam keadaan saudara lagi ribut, tiba-tiba saudara ada pejabat datang ke rumah saudara. Katakanlah Bapak Presiden datang ke rumah saudara. Saya mau tanya, apakah saudara akan meneruskan pertengkaran? Apakah saudara akan cakar-cakaran dengan pasangan saudara? Pasti saudara akan berubah. Tiba-tiba yang tadinya sedang panas-panasnya saudara lagi mau cakar-cakaran, tiba-tiba saudara jadi santun. Betul? Tiba-tiba saudara mau melakukan segala sesuatu untuk melakukan yang paling terbaik untuk tamu saudara. Saya yakin seperti itu. Dan saudara pasti senang sekali. Karena yang datang adalah pejabat negara yang bertamu di rumah saudara. Saya yakin dan percaya semua yang terbaik dari diri saudara pasti saudara akan berikan untuk menyambut Bapak Presiden. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih lagi daripada itu, Tuhan hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saya yakin dan percaya saudara akan merasakan sukacita, damai sejahtera, dan mengalami berkat-berkat Tuhan yang terus berlimpah-limpah. Haleluya. Kenapa? Karena sumber berkat ada dalam kehidupan saudara dan saya. Tinggal dalam bait-Nya yang kudus, yaitu dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, mari kita jaga diri kita. Jaga hidup kita, supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa memang ada iblis yang mau menjatuhkan kita pada dosa-dosa percabulan. Supaya apa? Supaya Tuhan tidak tinggal dalam diri saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu kan adalah lambang meterai, menjadi tanda buat kita orang percaya yang Tuhan berikan buat kita. Saudara, kenapa iblis berjuang supaya kita semua jatuh dalam dosa, supaya Roh Kudus tidak tinggal dalam diri kita? Oleh karena itu saudara, dari firman Tuhan ini, jauhilah dosa-dosa percabulan. Semua dosa apapun itu, jauhi itu semua. Bapak Ibu Saudara, mari jaga tubuh kita. Karena tubuh kita adalah anggota Kristus. Tubuh kita harus kudus. Karena tubuh kita tinggal Roh Kudus. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jaga supaya kita hidup dalam damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat-berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber dari segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.